Itu bukan masjid, itu observatorium Christi in LA, itu museum. Ada masjid di LA, tapi bukan yang itu. Tapi kebanyakan orang tuh mengupload si museum itu sebagai masjid. Memang bentuknya kayak masjid, kayak kubah masjid gitu, tapi bukan itu. Itu bukan masjid. Coba kalau yang buat konten tuh dilihat dulu lah, di searching dulu, oke? Jangan main upload-upload aja. Zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, won. All right. No surprise in this godless town. God, creator of the universe, zero mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, won. All right. Bismillah abi walib ini Rohul Kudus ilahu wahid. Salam Elechem bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang Los Angeles. Di mana teman-teman sekalian banyak sekali hoax yang beredar di media-media per-YouTubean dari saudara-saudari kita yang otaknya kandrun gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka mencoba menghubung-hubungkan Amerika Serikat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka diajab begitu ya. Karena mereka membantu Israel untuk apa? Dalam peristiwa ini ya, perang Gajah dan Israel, sehingga mereka katakan bahwa Amerika kan membantu ya, sehingga Gajah itu ya babak belur. Dan saat ini giliran Amerika Serikat untuk mengalami ajab Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu menghubungkan tentang agama. Mereka selalu teriak, kapok lu, kapok. Sebagus apapun, secanggih apapun itu Anda bagaimana memadamkan kebakaran. Tetapi ini adalah musibah ajab daripada Allah, engkau tidak akan bisa, kata mereka. Jadi mereka mengolok-olok karena kebakaran di Los Angeles. Padahal teman-teman sekalian, tidaklah demikian ceritanya. Karena memang di sana cuacanya ekstrim dan sudah lama tidak hujan, ya kan? Salah satu warga negara Indonesia yang ada di sana juga memberikan keterangan. Itu memang itu daerah rawan bencana. Dan teman-teman sekalian, tadi juga ada sedikit dicuplikan ya seorang MC yang kemudian itu mengatakan bahwa di Los Angeles itu tidak bertuhan dan mereka mengolok-olok Tuhan teman-teman sekalian, sehingga ya beberapa hari kemudian itu terjadi musibah yang sangat mengerikan itu. Nah teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan di sini, kalau teman-teman Muslim dalam tanda kutip ya, tidak semua Muslim menghubungkan hal ini karena memang Amerika telah membantu misalnya Israel gitu ya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka. Nah, saya berpikirnya gini, kenapa kemudian yang terang-terangan pelakunya adalah Israel, kenapa bukan Israel saja? Ya kan? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Israel saja yang dilaknat, yang diajab oleh Allah, ya. Lalu bagaimana kemudian perasaan saudara-saudari kita yang Muslim, yang dalam tanda kutip ini adalah kandurun-kandurun, ya kan? Bagaimana kemudian perasaan Anda jika juga ada menghubungkan tentang musibah di Madinah atau mungkin di dekat Ka'bah ya yang ada, dan ya Arab Saudi seringkali juga kena musibah, ada angin puting beliung, kemudian ada banjir. Dan masih banyak lagi musibah-musibah yang lain. Apakah juga kalau dihubungkan hal itu karena memang daerah itu gini-gini dan segala macam. Ya bagaimana hati Anda sebagai seorang yang beragama Islam? Apalagi jika itu dihubungkan dengan agama Anda.
Nah, jadi mari kita berpikir. Lalu teman sekalian, yang menarik tadi yang disampaikan juga dicuplikan oleh salah seorang aktivis dan mungkin orang yang tinggal di Los Angeles. Di mana teman sekalian dia katakan bahwasanya beredar video-video di Indonesia tentang masjid yang tidak terbakar. Dan itu ditampilkan di media-media teman sekalian. Padahal itu bukan masjid. Tapi itu adalah museum, teman-teman sekalian. Museum yang kubahnya memang mirip dengan masjid memang. Tetapi itu bukan masjid. Jadi mereka ya buat video-video real dan waduh Allahu Akbar ya, inilah buktinya gitu dan segala macam, teman-teman sekalian. Padahal itu bukan masjid, tetapi itu adalah museum ya. Nah, kalau kita memang mau lihat demikian, juga ada satu video yang sangat beredar sekali, di mana di tengah-tengah kota, ya, kota elit gitu ya. Dikatakan kota elit kenapa? Karena memang itu daerah itu adalah para artis, aktor, pemain film Hollywood, teman-teman sekalian ya. Sehingga ya dianggap elit kota itu. Dan ada satu gereja yang beredar, itu tidak terbakar dan tidak disentuh api sama sekali. Ya, dan banyak orang-orang Kristen yang kemudian beredar videonya bersaksi juga bahwa rumah yang lain itu terbakar, tapi mereka yang hidup takut akan Tuhan Yesus Kristus, mereka yang beriman pada Yesus Kristus, rumah mereka aman, tentram, tidak disentuh api sama sekali. Dan itu beredar, tapi kan tidak perlu keluar-keluar. Jadi begini, kita tidak perlu menghubung-hubungkan musibah alam dengan suatu agama dan laknat, hukuman, ajab, dan segala macam lah. Itu nggak ada hubungannya. Musibah alam tetap musibah alam. Contoh di Indonesia, banjir di mana-mana. Di kota Medan waktu itu juga kan banjir juga berapa lama. Bahkan di Kalimantan ini seringkali juga banjir. Kalau sudah curah hujannya ya tidak berhenti ya selama 1 minggu misalnya. Itu akan ada banjir di mana-mana. Di Jakarta, banjir di mana-mana juga terjadi. Dimanapun musibah alam itu selalu terjadi, teman-teman sekalian, ya. Dan di daerah-daerah Muslim di Indonesia, apakah pernah terjadi sebuah persoalan, sebuah musibah-musibah seperti itu? Sering terjadi. Jadi jangan sama sekali menghubung-hubungkan bencana alam dengan ajab Allah lah, dan mengolok-olok lah, karena menghubungkan dengan keyakinan lah, inilah karena kami baik, karena itu dan segala macam gitu. Karena kami menyembah Tuhan yang benar. Tidak ada hubungannya, coy. Tak ada hubungannya sama sekali. Nah, jadi teman-teman sekalian, ingat di dalam Matius pasal 24 mengatakan bahwa di hari-hari terakhir menjelang zaman baru atau akhir zaman itu akan terjadi ya musibah-musibah dan bencana-bencana alam, gempa bumi, deru perang, ya kan? Dan bencana-bencana alam, dan masih banyak lagi yang terjadi yang mengerikan-mengerikan di akhir zaman ini. Dan ingat apa kata Tuhan Yesus, semuanya itu bukan akhir dari semuanya, tapi itu adalah permulaan daripada penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di muka bumi nanti. Karena memang harus terjadi ya segala sesuatunya itu. Tapi ingat teman sekalian, bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan Anda. Dan jangan takut untuk menghadapi segala sesuatunya di muka bumi ini. Karena apa teman-teman sekalian? Karena hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Mari kita bersama-sama ikrarkan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Maka gunakanlah waktu dengan baik untuk bekerja di ladangnya Tuhan, untuk memberitakan kabar baik. Melalui musibah-musibah yang terjadi seperti di Los Angeles, mari teman-teman sekalian, kita merenungkan itu semuanya. Dan kita ya menggunakan itu sebagai ilustrasi dalam berkhotbah untuk apa? Supaya mengingatkan ya umat dan mengingatkan banyak orang bahwa hidup ini hanya sementara di muka bumi. Lakukanlah apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan pencipta langit dan bumi. Baik teman sekalian, sekianlah video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.